Halo guys, kembali lagi bersama kami Sundom Surabaya Random. Bersama saya Rinza dan saya Mas Sapi seperti biasa. Oke, kali ini kami akan membahas part 2 yang kemarin lagi rame di sedang hangat teman-teman ya. Sedang lagi viral di media sosial kasus perceraian Mas Arya Saloka ya teman-teman. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas ya teman-teman ya. Gimana Mas Abi? Mungkin Mas Abi sedikit banyaknya tahu tentang berita Mas Arya Saloka. Mungkin Mas Abi bisa bercerita sama teman-teman. Mungkin apa yang mau disampaikan mungkin Mas Abi? Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan ya sedikit lah mungkin. Oke. Kan kemarin itu Mas Arya Saloka sama Mbak Ane itu kan masih di sidang kemarin baru-baru lah. Sekarang ini tinggal menunggu hasilnya saja. Oh gitu Mas ya. Berarti istilahnya ini paling tak masih belum ada kabar lagi ya Mas ya. Masih menunggu ya Mas ya terasa ya. Masih belum bisa dipastikan gimana kelanjutannya ya Mas ya. Betul sekali. Oke paham. Jadi sekarang itu Mas Arya Saloka sama Mbak Ane itu kalau kemarin keluar sidang kan 4 jam. Lumayan. Iya, lumayan lama. 4 jam. Terus keluar sidang itu mereka nggak mau bareng gitu. Oh, nggak mau bareng. Ya mungkin mereka ini ya Mas ya, masalah hati ya juga ya. Berantem gitu. Iya. Mungkin namanya juga hati yang sudah kacau ya Mas ya. Kita kan kalau hati sudah nggak enak sama pasangan gitu kan beda ya Mas ya. Dipaksa pun ya malah kelihatannya kurang baik juga ya kalau dilihat publik ya kan. Oke. Jadi ya terus gitu. Gimana Mas kelanjutannya Mas ke kabar terbarunya berarti? Kalau kabar terbaru sih katanya Mas hakimnya bilang itu Mas yang hak asuhnya itu dapatnya sih Mbak Ani. Oh berarti hak asuh dimenangkan oleh Mbak Ani ya? Iya betul. Oke. Kalau Mas Arya itu boleh menafkahi dan menjenguk boleh. Oh berarti tidak ada batasan ya Mas istilahnya ya. Tetap boleh ketemu, tetap bisa ketemu dan tetap bisa bertanggung jawab menafkahi teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke. Terus gimana Mas? Jadi ya mungkin kelanjutannya ya tinggal nunggu hasil Mas. Oh tinggal nunggu hasil. Iya. Oke. Untuk kelanjutannya memang belum expose di media sosial ya Mas ya. Iya betul. Di berita-berita juga belum banyak belum banyak di share ya teman-teman ya. Jadi kita juga masih menunggu bagaimana kabar kelanjutannya, kelanjutan sidangnya ini bagaimana nanti kita tunggu lagi ya teman-teman ya. Mungkin dari kami masih terbatas ya karena juga media informasi juga yang bisa kami sampaikan ya cuman itu aja ya teman-teman ya. Iya Mas. Oke. Mas Arya itu hilang pas di sidang itu. Kayak gimana? Lupa saya, bentar. Oh itu kayak ini ya mungkin saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga ini namun takdir berkata lain itu teman-teman. Jadi mungkin kalau kita lihat kata-katanya dari Mas Arya ini termasuk beliau udah kecewa ya mungkin ya kecewa dan udah bener-bener nggak mau balikan lah teman-teman ya. Oke. Yes, namanya juga hati itu kita kan nggak bisa maksa dan kita nggak bisa lihat ya yang bisa merasakan kan yang menjalani teman-teman. Yes, kita sebagai sesama manusia, sebagai sesama umat muslim ya cuman bisa berharap dari hasil persidangan besok itu mudah-mudahan yang terbaik buat mereka berdua. Supaya cepat terselesaikan ya teman-teman ya. Kalau gini lama-lama kan juga nggak enak ya. Mereka juga aktivitasnya terhambat, pekerjaan juga kan agak terganggu tentunya kan teman-teman. Iya betul. Oke. Tadi sudah cukup Mas ya? Sudah. Belum Mas. Masih ada lagi. Pak Ane terus lanjut bilang saya sambil menunduk kan bilang saya juga sudah mempertahankan namun tidak ada hasilnya terus bertengkaran di rumah tangga mereka itu Mas. Jadi istilahnya mereka itu selalu bertengkar gitu Mas ya. Iya, mereka berusaha mempertahankan pun juga ya mungkin percuma ya teman-teman ya karena ya namanya juga udah perbedaan pendapat terus perselisihan ya mungkin ya lebih tepatnya gitu ya. Jadi akhirnya ya mungkin jalan terbaik di situ ya teman-teman ya. Iya, jalan terbaiknya itu. Iya. Perceraian. Memang
semua orang kan inginnya menikah seumur hidup ya teman-teman. Iya, cuman ya kalau keadaannya seperti itu tidak memungkinkan ya bagaimana lagi ya teman-teman ya. Akhirnya mau tidak mau ya harus ambil keputusan seperti itu kan. Oke ya. Ya terus mereka ya tinggal menunggu hasil ya. Ya mudah-mudahan aja ya. Iya. Cepat dapat hasilnya yang terbaik ya Mas ya. Iya. Oke. Saya mau bertanya ini Mas. Oke, silakan Mas, silakan boleh. Proses karirnya Mas Arya Saloka itu gimana ya? Kalau untuk karirnya Mas Arya Saloka ini bisa dibilang cukup gemilang ya teman-teman ya. Mas Arya Saloka ini seorang pria kelahiran Denpasar, Bali ya Mas. Ini awalnya bukan seorang pria yang ingin bercita-cita menjadi seorang aktor ya teman-teman ya. Berarti asli Pak Bali ya Mas. Aslinya asli Bali. Cuman memang Mas Arya ini dari dulu dia tidak berkeinginan sebagai aktor. Nah, seperti itu. Dulu dia keinginannya itu menjadi seorang seorang pengusaha ataupun seorang olahragawan, seorang bisnis lah ya. Itu berarti awal mulanya tidak sesuai cita-cita. Betul, tidak sesuai keinginannya beliau. Memang begitu ya Mas. Kadang kita pengen apa tapi malah dapatnya apa. Benar. Namanya juga takdir setiap orang itu kan kadang ada yang baik, ada yang tidak biasa lah mungkin ya. Bukan berarti tidak baik, bukan teman-teman. Seperti itulah. Lah, awal mulanya itu Mas Arya Saloka ini temannya diam-diam mendaftarkan casting teman-teman. Jadi diam-diam didaftarkan di sebuah casting di sebuah iklan ya teman-teman ya. Tak disangka Mas Arya ini lolos. Ternyata dari situ Mas Arya banyak mendapat perhatian Mas. Jadi seperti itu. Jadi ya tidak menyangka loh Mas. Gak menyangka, iya benar. Gitu, Mas. Gak menyangka. Sangat-sangat di luar ekspektasi kan ya. Benar. Berarti sangat-sangat beruntung lah Mas. Betul. Untuk karirnya Mas Arya ini aktingnya itu bermula dari peran-peran kecil di dalam sinetron dan FTV ya Mas. Nah itu FTV ya. Betul. Di awal wajahnya itu memang dia munculnya sebagai pemeran figuran atau pemeran pembantu gitu teman-teman. Lah namun ya namanya rezeki ya kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya. Lambat laun bakat aktingnya Mas Arya ini mulai mencuri perhatian sutradara dan produser. Diminati bener karena aktingnya bagus, totalitas, dan dia tuh benar-benar perfect ya istilahnya ya. Akhirnya mencuri perhatian dan wajah tampan berpadu dengan kemampuan akting yang natural ya teman-teman ya, bukan kayak dibuat-buat ya teman-teman ya. Nah itu akhirnya mendapat tawaran-tawaran yang lebih besar daripada yang dijalani saat itu Mas, kayak gitu Mas. Gitu ya. Oke. Terus puncak popularitasnya Mas Arya ini datang saat dia memerankan karakter Aldebaran di sinetron Sinema Ikatan Cinta. Yang itu ya. Viral itu Mas. Iya, Ikatan Cinta itu kan yang nonton kan mama ya. Sampai sekarang kan masih banyak itu Mas. Masih banyak banget. Mungkin ya ada anak muda. Benar. Itu kan bagus itu ya. Aktingnya kan benar-benar menjiwai kan mereka. Betul. Lah, terus akhirnya dari situ benar-benar mengubah kehidupannya Mas Arya Saloka dalam waktu singkat. Nah, itu melambung tinggi teman-teman. Karirnya itu sosok Aldebaran yang dingin, tegas, tapi romantis. Akhirnya membuat penontonnya banyak yang jatuh hati ya istilahnya ya. Apalagi kaum hawa ya Mas ya. Kaum hawa itu kan kalau lihat orang laki-laki ganteng itu kan biasanya pencut ya. Apalagi tegas, orangnya romantis. Bener nggak Mas? Apalagi berkarir Mas. Iya, apalagi sukses, punya banyak uang kan gitu teman-teman ya. Oke. Setiap malam rating Ikatan Cinta ini melonjak loh teman-teman. Berkat perhatian Mas Arya yang selalu total dalam setiap adegan. Nah, kayak gitu Mas. Jadi beliau ini dalam setiap iklannya itu kalau main film totalitas. Jadi dia tuh nggak setengah-setengah Mas. Misalkan adegan apa dia totalitas gitu Mas, tanpa batas ya istilahnya. Langsung gitu. Chemistry-nya dengan Mbak Amanda Manopo pun ikut jadi perbincangan hangat di media sosial. Sama Mbak Amanda Manopo. Kalau nggak salah waktu itu kan sempat jadi bahan perbincangan ya karena kedekatannya ya Mas. Iya. Betul. Terus akhirnya banyak fans yang berharap
keduanya bisa bertemu berjodoh di dunia nyata lah kayak gitu. Tapi nyatanya malah ketemu Mbak Ane. Iya ya, netizen kan awalnya waktu itu berharapnya seperti itu, karena memang mereka kan satu main film ya, selalu bersama satu tempat kan gitu ya Mas ya. Iya betul. Jadi nggak salah lah istilahnya ya. Setelah beberapa tahun berada di puncak, Mas Arya ini memutuskan mau mundur dari ikatan cinta. Lah kan banyak kan netizen yang kecewa Mas ya, akhirnya ya. Loh, apa ini kok mengundurkan ya Mas? Lah makanya itu terus karena ini keputusan itu sempat mengejutkan banyak pihak. Namun bagi Mas Arya ia butuh waktu untuk mengeksplorasi karakter lain dan ia mencoba peruntungan di layar lebar dan web series. Jadi istilahnya mungkin kalau nggak salah disuruh dengan adegan lain, dengan karakter lain gitu mungkin ya Mas. Saya juga kurang paham ya. Namun di tahun-tahun berikutnya Mas Arya ini mulai lebih memilih proyeknya secara selektif ya teman-teman ya. Jadi nggak asal semua masuk diterima. Ia tak lagi mengejar jumlah, tapi lebih kepada mengejar kualitas. Jadi kualitas aktingnya, dia lebih ke kualitas aktingnya Mas waktu itu Mas. Nah terus akhirnya Mas Arya ini juga aktif loh Mas di bidang bisnis. Mulai dari kuliner, kuliner hingga properti di sela-sela kesibukannya Mas ya. Padahal kalau jadi aktor itu sibuk banget tuh teman-teman ya. Tapi beliau itu termasuk hebat, bisa membagi waktunya dengan baik ya teman-teman. Jadi pintar mengatur waktu. Betul. Memang begitu Mas. Harusnya itu pintar mengatur waktu. Jadi benar. Jadi akhirnya orang sukses itu ya, Mas Arya sukses itu ya. Jadi kita nggak kaget karena beliau sangat banyak. Income-nya sangat banyak ya, dari mulai aktor, dari mulai usahanya dan lain sebagainya, bisnisnya itu kan banyak sekali Mas ya. Lah Mas Arya ini di sela-sela kesibukannya kerap membagikan kegiatan santainya di media sosial, menunjukkan sisi pribadinya yang sangat sederhana ya teman-teman ya. Meskipun kehidupan pribadinya sempat diterpa berbagai isu dan akhirnya berujung pada perceraian lah seperti itu. Tapi Arya ini tetap tegar dan melanjutkan hidup bahwa belajar prioritas datang dan pergi lah gitu teman-teman. Popularitas itu menurutnya Mas Arya itu tidak bisa selamanya, datang dan pergi sekejap mata kayak gitu teman-teman ya. Terus akhirnya integritas dan keluarganya ini tetap nomor satu teman-teman. Jadi hebatnya Mas Arya ini tetap mengutamakan keluarganya yang nomor satu Mas. Diutamakan. Nah ini sekarang ini Mas Arya Saloka dikenal bukan hanya sebagai aktor sinetron, tapi juga aktor film, entrepreneur, dan sosok ayah yang berusaha selalu ada untuk anaknya. Keren berarti Mas Arya Saloka. Betul keren banget. Kenapa Mbak Ane bisa? Gitu. Ya namanya juga apa ya Mas, namanya juga manusia ya, kadang kita itu sudah berusaha menampilkan yang terbaik dari diri kita yang terbaik untuk pasangan kita, ya kita juga masih kurang ya Mas ya. Lagi ya Mas ya. Kita juga nggak bisa maksa ya Mas ya. Kita membantu berdoa mungkin. Dan apa ya namanya sekarang masih jelas, namanya pun sekarang masih jadi salah satu artis papan atas di Indonesia loh Mas. Dengan penggemar setia yang selalu menantikan karya-karyanya seperti itu teman-teman. Ya mungkin dari saya dan dari Mas Abi yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa saya sharing sama teman-teman itu dulu ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan saya selaku Sundom ya kan ada salah kata atau mungkin ada salah tingkah, mungkin salah ucapan yang kurang berkenan jadi teman-teman mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video kami dari awal hingga akhir, dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman ya, supaya channel kami terus berkembang dan semakin banyak dikenal orang dan semakin maju agar kami bisa semakin bersemangat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja yang bisa saya ceritakan, yang bisa saya share sama teman-teman, dan sampai jumpa di next video ya teman-teman ya. Oke, see you teman-teman.